Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Sobat Podcast Suara Bangga Kencana. Kali ini kita akan membahas mengenai tema stimulasi lagi nih bersama narasumber kita pastinya Kak Cindy. Halo Kak Cindy. Boleh, hari ini kita mau menjelaskan tentang stimulasi sosial dan emosional pada anak sejak dini ya Kak Cindy. Benar sekali. Kemarin juga sudah menjelaskan mengenai stimulasi juga. Hari ini berbeda, agak sedikit berbeda ya. Mengenai sosial dan emosional. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Kak Cini kepada sobat-sobat apa sih bedanya dari stimulasi-stimulasi sebelumnya? Oke, jadi terima kasih Mbak Ica sebelumnya udah diundang lagi nih teman-teman ke sini. Ya, jadi seperti sebelum-sebelumnya di sini saya akan melanjutkan tentang stimulasi pada anak usia dini. Mungkin teman-teman udah banyak nih yang nonton kemarin sebelum-sebelumnya. Kita kan pernah membahas tentang betul. stimulasi bahasa, udah itu stimulasi motorik, serta stimulasi kognitif. Betul. Nah, pada hari ini kita akan membahas lagi tentang stimulasi bahasa. Jadi ini chapter terakhir nih Kak dari 4 runtutannya. Oke, Jadi stimulasi bahasa ini sendiri merupakan stimulasi sosial dan emosional. Oke. Jadi stimulasi sosial dan emosional ini merupakan salah satu bentuk cara anak untuk melampiaskan emosinya, melampiaskan apa sih maunya anak kita ini gitu. Jadi melalui perasanya itu tadi ya Kak, melalui rasa empatinya mungkin benar. ya. Perasaan dan caranya berinteraksi sosial ya dengan orang-orang di sekelilingnya. Kan kita sering tuh lihat anak kecil dia tantrum gitu. Nah itu merupakan salah satu contoh cara dia meluapkan emosinya gitu melalui stimulasi emosional. Oke, berarti stimulasi emosional ini berhubungan erat dengan perasaan si anak ya. Benar Kalau sekali. misalnya pada saat masih kecil banget nih, dia kan sering kalau bayi itu kan sering nangis, kemudian biasanya nangis aja ya kalau anak kecil. Nah itu apakah bentuknya stimulasi emosional juga terhadap anak? Iya, jadi stimulasi anak tuh kan Kak dari dia lahir itu dia udah memiliki stimulasi, cuman proses perkembangan stimulasi emosionalnya itu bertahap gitu. Misal dari umur 0 sampai 1 tahun tahapnya dia mungkin meluapkan emosinya cuman bisa dengan menangis atau merengek aja. Nah itu udah salah satu contoh stimulasi emosional terhadap anak usia dini. Oke, berarti kalau masih kecil itu cuma nangis aja, tapi kalau misalnya udah beranjak dewasa udah bisa diarahkan dan dilihat benar. Pengen taunya, kemudian perasaannya, cara bergaul anaknya ya Kak Cindy. Nah, kenapa sih stimulasi sosial dan emosional ini penting banget nih untuk diberikan kepada anak? Kan pastinya kalau misalnya berhubungan dengan sosial dan emosional semua orang sudah punya, kenapa harus dilatih lagi gitu Kak Cindy? Kenapa harus dilatih lagi? Karena menurut saya ya stimulasi emosional ini benar-benar harus diterapkan sejak dini. Ibaratnya kita memberikan pondasi, memberikan pondasi terhadap anak kita. Jadi biar nanti setelah dia ngerti, dia bisa mengontrol emosinya sendiri. Kayak dia nggak tantrum lagi, nggak tantrum yang berlebihan gitu, nggak malu-maluin. Kan biasanya ada anak kecil tuh kalau diajak ke tempat umum dia tantrum banget, kayak aduh maluin mamanya nih, maluin bapaknya gitu kan. Oke, berarti kalau misalnya stimulasi sosial dan emosional yang kurang diberikan nih kepada anak, bentuknya akan seperti apa nih Kak Cindy? Jadi yang agak kurang ya tadi Kak. Yang kurang. Mungkin anak bakal menjadi tantrum yang nggak jelas gitu ya. Tantrum yang nggak jelas, udah itu agak sulit diatur, kemudian emosinya nggak
terkontrol. Iya, nggak bisa ngontrol emosinya sendiri gitu. Betul. Kadang memang ya kalau misalnya berhubungan dengan anak, apalagi kalau bisa bicara tentang anak-anak nih, dia itu sulit untuk mengontrol emosinya. Kalau misalnya pengen beli sesuatu itu harus saat itu juga. Iya, harus ada. Aku mau mobilan baru, harus ada saat itulah. Kadang juga ada beberapa temuan nih, anak tuh misalnya temannya makan apa es krim gitu, dia pengen es krim juga, tapi kalau misalnya bagi dong neneknya, itu tuh sulit untuk memberikan, berbagi gitu. Nah, apakah ini juga termasuk dari stimulasi sosial dan emosional yang kurang distimulasi tadi Kak Cindy? Iya, termasuk Kak. Jadi kita kan sebagai orang tua pasti mengajarkan hal-hal yang baik dari sisi sosialnya, emosionalnya, itu harus kita terapkan benar-benar sejak dini, kita ajarkan gitu. Oke. Tipsnya nih agar stimulasi sosial dan emosional ini diberikan dengan baik kepada anak. Jadi ini kembali lagi nih ke peran orang tua. Mungkin orang tua di luar sana bisa bisa diterapkan. Jadi tipsnya untuk anak-anak usia dini ya terkhusus 0 sampai 6 tahun itu kita sebagai orang tua mungkin lebih banyak ajak anak tuh berbicara kayak dari hati ke hati. Mungkin itu diperankan oleh ibu ya. Kalau ayah kan mungkin jarang anak kecil tuh yang deket sama ayah gitu. Kebanyakan deketlah sama ibu. Jadi ajak tuh ngobrol dari hati ke hati. Kemudian kita sebagai orang tua juga berikan contoh cara dia berterima kasih, cara dia meminta tolong dan meminta sesuatu kepada orang lain. Betul. Apalagi kalau berhubungan dengan anak-anak yang nggak mungkin misalnya kita ajarkan tolong dong dibagi mainannya, misalnya nggak mungkin langsung dibagi, pasti rewel lah, nggak mau lah, pasti itu tidak bisa dilakukan secara instan ya Kak Cindy. Pasti sekali. Kita harus mencontohkan dulu kepada anak kita, misalnya kita lagi punya makanan dibagi, dia kan juga merasa oh ternyata kemarin ibu membagi nih, berarti nanti saya juga akan membagi makanannya gitu. Jadi kita di rumah tuh sebagai orang tua harus mencontohkan yang terbaik. Biar nanti kalau di lingkungan sosialnya di rumah nih dia bisa menerapkan itu gitu. Oke, mungkin kita sapa-sapa dulu sebentar ya sobat-sobat podcast Suara Bangga Kencana. Ini sudah ada yang bertanya podcast apa ya kakak katanya. Ini kita temanya stimulasi anak. Kemarin kita sudah menjelaskan stimulasi secara signifikan dari stimulasi motorik, kognitif, bahasa. Nah hari ini tentang sosial dan emosional Kak. Jadi kalau misalnya pengen bertanya nih stimulasi, ini karena stimulasi ini ternyata penting sekali ya penting untuk sekali anak. Dilakukan sejak dini loh Kak itu. Kadang orang-orang tuh kan kalau misalnya berhubungan dengan anak paling ngomongin tentang nutrisinya, kemudian tumbuh kembangnya. Kalau misalnya tentang berat badan, tinggi badan, ini termasuk stimulasi juga nggak? Iya, ya? Jadi itu stimulasi proses pertumbuh kembangan di bagian ini kemarin ya motorik. Oke, jadi itu stimulasi motorik. Ternyata tanpa kita sadari, ternyata ini berhubungan ya? Iya, saling berhubungan. Betul, ternyata ada yang dari perkembangannya, kemudian bahasa juga termasuk stimulasi. Misalnya diajarkan kemarin ngomong, misalnya ayah, mama, papa, gitu ya Kak Cindy. Nah, jadi kalau misalnya kadang ada orang tuh udah 2 tahun nih tetangga saya Kak Cindy ya, dia tuh belum bisa ngomong gitu. Nah, apakah ini termasuk juga stimulasi yang kurang baik ya dari orang tuanya Kak Cindy? Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan orang tuanya sepenuhnya. Mungkin banyak yang bilang, ini orang tuanya nih yang kurang ngajarin gitu mungkin ya. Jadi anaknya nggak pinter ngomong gitu. Itu belum tentu ya. Jadi anak usia dini tuh kayak setiap harinya dia harus selalu mengatur tingkat emosinya, harus selalu mengatur tingkat dia berbicara, tingkat emosionalnya itu harus diaturnya tiap hari. Jadi pasti itu ada perkembangan setiap harinya gitu. Terus apakah ada dari segi umurnya nih, misalnya kan nggak mungkin misalnya anak yang masih 1 tahun tiba-tiba diajarkan stimulasi misal berhitung gitu. Apakah ada batasan umurnya nih untuk mengajarkan stimulasi kepada anak, misalnya bahasa dimulai dari sekian umurnya gitu Kak Cindy? Sebenarnya kalau dimulai dari umur berapa itu nggak ada Kak, nggak ada kriterianya.
Misal kita sebagai orang tua juga mungkin kan sering melontarkan kalimat atau kata-kata ke anak kita nih. Misal kita lagi mengasuh atau lagi mengasih, itu pasti kita sering tersebut, ini sama mama ya nak, sama papa ya nak. Itu udah termasuk salah satu cara menerapkan stimulasi tadi tanpa kita sadari ya teman-teman. Menarik ya, berarti kalau misalnya orang yang cuek gitu, berarti akan menimbulkan karakter anak yang juga pendiam. Benar. Jadi kalau misalnya kita sering ngajak ngobrol, juga tuh terkadang orang-orang itu tuh ngajak ngobrolnya mulai dari kandungan juga katanya. Iya benar. Jadi dia udah bisa merasakan emosionalnya sudah terstimulasi. Kemudian juga tentang stimulasi ini bukan hanya dari karakter katanya, bukan hanya dari IQ si anak, tapi juga tentang misalnya ibu-ibu nih yang lagi struggle banget sama makanan anak, tumbuh kembangnya dia sering kurus. Nah ternyata juga mempengaruhi ya Kak Cindy. Iya, mempengaruhi proses pertumbuh kembangan. Oke. Kalau Kak Cindy nih, misalnya menemukan anak-anak yang misalnya dia dari segi emosionalnya dia tuh nggak mau berbagi kepada teman-temannya di sekelilingnya lah. Terus kalau mau makanan tuh dia makan sendiri, tapi kalau mau teman-temannya punya makanan dia ngerebut punya temannya. Nah, gimana sih tipsnya agar anak tuh mau gitu berbagi secara stimulasi sosial dan emosional ini tadi? Itu ajaran dari orang tua ya Kak, balik lagi ke ajaran orang tua. Mungkin orang tuanya di rumah nggak ngajarin nih kalau kita sama teman-teman harus saling berbagi kayak gitu. Jadi benar-benar di sini ya teman-teman, peran-peran orang tua tuh benar-benar jadi nomor satu. Apa yang kita lakukan itu bakal dicontoh sama anak-anak kita. Jadi kalau kita mencontohkan hal-hal yang baik, mencontohkan kayak kita harus berbagi loh sama teman-teman. Nah, nanti anak-anak kita juga bakal ikut gitu, bakal ngikutin apa yang kita lakukan. Oke, berarti dicontohkan kepada anaknya, misalnya pengen anaknya suka berbagi, ya orang tuanya harus berbagi. Iya, jadi benar-benar anak tuh harus ngelihat, oh berarti orang tua aku tuh kayak gini, aku harus ikut juga kayak gini gitu. Karena nggak mungkin juga ya tiba-tiba anaknya bisa sendiri tanpa diajarkan. Atau malah jangan-jangan anaknya meniru dari lingkungan luarnya kalau tidak diajarkan. Jadi harus diajarkan, mencontohkan dulu di rumah bagaimana baiknya kepada anak kita sendiri. Nah, tadi kan kita membahas tentang peristiwa stimulasi sosial dan emosional ini berkaitan dengan anak yang tantrum nih. Nah, jangan-jangan nanti ibu-ibu sobat-sobat yang di rumah itu langsung mengejudge anak-anak tantrum ini berarti kurang stimulasi dari orang tuanya gitu. Apakah ini juga tanda keterlambatan sosial emosional juga Kak Tadi sempat kita singgung juga ya, ini sebenarnya bukan suatu keterlambatan atau suatu kegagalan stimulasi emosional. Ini belum tentu ya. Tadi kan udah saya sebutkan bahwa anak usia dini itu masih dalam proses tahap perkembangan. Bisa jadi mungkin emang anaknya yang agak lambat merespon, tubuhnya lambat merespon. Jadi kita sebagai orang tua bisa membantu nih, gimana caranya. Kita kalau misal anak kita ada masalah, kita coba menenangkan, bukan malah dimarahi. Kan kebanyakan orang tua nih, betul. Kalau misalnya anaknya salah kan pasti dimarahin ya. Misal dia numpahin air tuh di dalam gelas. Terus nanti kita marahin kan? Numpahin air di dalam gelas. Sorry. Numpahin gelas ya, yang berisi air. Numpahin air dalam gelas ya. Oke. Langsung dimarahin ya Kak Cindy ya. Kita jangan dijudge. Jadi harus benar-benar ditenangin. Berarti kalau misalnya dia udah dimarahin kayak gitu tuh, dia tuh nggak mau terbuka lagi kepada orang tuanya. Kayak menjauhi dari lingkungannya ya. Berarti stimulasi ini harus orang tuanya juga bersikap lembut juga. Iya, harus lembut, kayak harus ada penengahnya lah paling nggak Kak. Jangan semuanya kasar semua, misal udah bapaknya kasar, ibunya kasar juga, jangan. Jadi harus ada penengahnya. Kayak terpaksa gitu ya dia melakukannya nanti. Kalau misal bapaknya agak sedikit lebih keras, mungkin ibunya bisa sedikit menghalus atau kebalikannya gitu. Ibunya yang kasar, bapaknya yang halus. Tapi kebanyakan yang agak sering berbicara, tegas, sering memarahi anaknya, iya agak tegas gitu. Kebanyakan ibunya, malah kalau ayahnya kayak lebih ngalir gitu ya. Biasanya bapak-bapak ya sudah beli aja. Iya sudah beli aja. Nah kalau misalnya nih
ibunya sudah menerapkan tentang stimulasi sosial dan emosional ini, tetapi bapaknya belum, apakah akan terjadi dampak yang signifikan terhadap stimulasi anak? Jadi ada kesenjangan gitu ya, Iya, Kak. betul. Tuh kita sebagai orang tua juga harus ada obrolan nih, Kak. Kayak misal kita nanti kalau mengajarkan anak kita harus selaras ya, harus sama-sama kita kayak gini. Kalau kita bicara A ya pokoknya harus sama. Kalau saya bicara A, kamu juga harus A gitu. Jadi biar nggak ada kayak ambigu lah mungkin anaknya ya. Kayak apa sih ibu ngomong A, bapak ngomong B. Jadi bingung nih gimana gitu. Oke, berarti harus sama-sama disepakati lah. Mungkin bapak sama ibunya boleh ngobrol dulu mungkin sebelum tidur, ngomongin tentang parenting dulu nih yang mau diterapkan kepada anaknya. Jangan sampai nanti salah miskomunikasi. Ternyata kata bapaknya misal, ternyata baiklah parenting yang seperti ini, ibunya oh nggak kayak gitu. Jadi harus dibicarakan dulu, mencari solusi dan jalan tengahnya. Biar nemu, biar anaknya juga nggak bingung ya Kak Cindy ya. Tuh sebaiknya kayak berbicara hal ini nih nggak perlu pas dia udah punya anak, Kak. Jadi sebelum dia punya anak atau bahkan sebelum mereka menikah juga sebenarnya ini udah harus penting banget untuk diobrolkan gitu. Tuh berarti stimulasi tentang anak ini nggak harus pas udah punya anak. Iya, jadi sebelum lebih bagus sebelumnya, Kak. Jadi biar benar-benar tertata, tersusun gitu. Jadi kayak misalnya kamu punya gebetan, Cece, terus langsung dibilangin nanti kalau misalnya kita udah nikah nih, kamu harus jadi ayah yang baik, harus ayah yang deket dengan anaknya, diajak ngobrol. Karena kalau katanya kita juga ada segmen Gati ya, gerakan ayah teladan Indonesia. Katanya kalau misalnya ayah yang dekat dengan anaknya, itu juga akan mempengaruhi karakter anak juga ya Kak Cindy katanya. Tuh, jadi jangan salah pilih pasangan. Coba dites dulu pasangannya, calon pasangan ya Kak. Karena ini tentang kalau ngomongin tentang parenting, mengasuh anak, ini bukan tentang ibunya saja. Tapi bagaimana orang tua, namanya juga orang tua ya. Berdua. Nah, kalau misalnya ngobrolin anak tentang anak yang nakal lah. Apakah anak yang nakal itu juga termasuk dari kesalahan stimulasi sosial dan emosional ini Kak Cindy? Kalau kita bilang itu kesalahan dari stimulasi sosial dan emosional, berarti kita menyalahkan orang tuanya dong. Nah, sebenarnya gimana ya? Dibilang itu salah orang tua, kita nggak bisa menyalahkan sepenuhnya. Ini balik lagi mungkin bisa jadi lingkungan anaknya. Bisa jadi kita di rumah nih, kita di rumah udah ngajarin. Nanti kalau misal di luar harus A ya nak, harus B ya nak. Tapi ternyata anaknya pas di luar dia malah ngikutin tingkah laku temannya gitu. Nah tipsnya nih, biar dia nggak terpengaruh sama lingkungannya. Tipsnya ya, kita sebagai orang tua harus bisa memperkuat lagi nih, kayak anak nih harus benar-benar punya prinsip. Kita harus menguatkan prinsip anak kita pas di rumah. Jadi kayak kita mengasih masukan yang positif gitu ya, afirmasi positif ke anak kita. Nak, pokoknya dinasehatin, dibilangin gimana caranya dia punya prinsip sendiri, prinsip dan tekad yang kuat kalau dia nggak bakal merubah tingkah laku dia, maksudnya dia bakal berubah di luar gitu, nggak sama kayak dia waktu di rumah. Kadang juga nih ada yang komen, kalau misalnya udah diajarin kok Kak Cindy dari kecil katanya dia penurut banget, baik banget pas kecil, tapi kok pas udah gede bandel ya gitu. Itu kenapa sih kok bisa gitu? Iya, karena lingkungannya tadi. Jadi kayak terpengaruh lingkungannya dari orang tuanya, berarti harus kayak benar-benar ekstra untuk mengasuhnya, melakukan afirmasi positif kepada anak. Jangan sampai dia berpikiran oh ternyata ini tuh biasa, apalagi kalau zaman sekarang ya bully. Kan ini termasuk ya kalau misalnya mengajak ini ke stimulasi sosial dan emosional ya Kak Cindy. Nah bully, kadang tuh ada juga anak yang beranggapan orang tuanya juga bahkan beranggapan misalnya anaknya tuh kayak mengejek misalnya. Kadang kan kalau di desa-desa yang atau kalau di kota-kota menyebutkan nama orang tua itu udah mengejek. Iya benar. Misalnya nama bapak bapak si A misalnya siapa ya, Budi gitu. Budi gitu. Nah, itu tuh udah termasuk mengejek kan. Nah apakah ini nih
termasuk penyimpangan juga nih. Kan kadang orang tua namanya juga anak iya. biasa aja. Nah, kayak membenarkan gitu. Iya. Sebenarnya ini nggak boleh terjadi ya Kak, kayak ini nggak hanya di zaman sekarang ya, zaman saya dulu juga itu udah banyak tuh Kak. Okay. Jadi dia mencela dengan nama-nama orang tua. Mungkin kita sebagai anaknya juga, ya apa sih nama orang tuaku dibuat mainan, nggak enak ya. Padahal yang pelakunya bilang bercanda, baperan gitu. Iya, dibilang bercanda, baperan. Mungkin orang tuanya di rumah nggak tahu kenapa anaknya bisa sampai melontarkan nama orang tua temennya, nggak bakal tahu ya. Mungkin bingung juga kenapa? Kenapa emang nama bapakmu tahu kan gitu kan? Padahal anaknya sakit ya kan. Jadi udah ngejudge duluan juga dari orang tuanya. Benar. Jadi gimana sini? Jadi kita sebagai orang tua benar-benar harus memberikan pengawasan yang kuat ya, dengan ketat. Kemudian untuk yang hal-hal yang menyimpang ke arah situ, itu kan maksudnya bukan kendali dari orang tua lagi. Orang tua nggak bisa mengendalikannya lagi karena anak-anak kan udah bertemu dengan teman-temannya di luar sana. Jadi sebagai orang tua ya, balik lagi deh ke penegasan diri tadi. Mungkin juga diberikan kayak kalimat positif. Kenapa afirmasi positif itu tuh nggak boleh dilakukan gitu. Jadi itu jangan orang tuanya juga beranggapan baik-baik aja nggak apa-apa kok nak kayak gitu. Jangan kan, padahal anaknya sakit, akhirnya dia juga mungkin hari ini dia korban, besok jadi pelaku. Iya benar. Karena kan jadinya kebiasaan nih lingkaran setan. Oke, ini juga ada. Kita balik ke sobat-sobat podcast Suara Bangga Kencana ya. Ini salam PKB. Ada dari udah ada banyak yang bertanya ya. Salam PKB Palembang. Salam, kami dari Bengkulu Selatan. Kakak dari Palembang kalau misalnya ingin collab dengan kita boleh ya, langsung di DM. Nanti kita schedule untuk jadwalnya. Salam PKB, sehat, semangat luar biasa. Salam dari pengurus genre Provinsi Bengkulu 2018-2020. Halo, salam kenal. Mungkin kalau misalnya pengen sharing-sharing nih, kita juga soalnya ada Pick Air juga ya Kak Cindy. Benar. Ke sekolah-sekolah. Nah nanti kalau misalnya pengen sharing-sharing ilmunya nih, pengalaman-pengalaman sebelum kemarin pas pengurus genre dari tahun 2018-2020 bisa DM langsung, nanti kita schedulekan untuk jadwalnya. Ya. Ada dari ini siapa? Manda. Aku kira kamu kenal. Halo wah. Oke, kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari sobat tentang materi hari ini. Terakhir nih, boleh nggak kasih contoh gimana sih stimulasi sosial dan emosional ini di kehidupan nyata? Contohnya kita menstimulasi anak nih secara sosial dan emosional. Misal ini perannya, contoh perannya kita sebagai orang tua. Iya betul. Kita mencontohkan agar anak nih bisa mengendalikan sosial dan emosionalnya di luar rumah. Jadi untuk yang sosial ini kan ada dua ya Kak, ada sosial dan emosional. Jadi untuk yang sosial kita bisa lebih mengajarkan anak bagaimana caranya untuk berkomunikasi dengan baik dan benar di luar. Misal dari rumah kita ngajarin anak kita cara berbicara, cara berperilaku, kemudian cara dia meminta tolong dan berterima kasih kayak yang saya bicarakan tadi. Seperti itu. Kemudian kalau untuk yang emosionalnya, kita sebagai orang tua, misal anak nih di rumah mainan, tapi mainannya rusak sama dia, terus dia nangis. Tuh kita ajarin jangan nangis nak, kita kasih itu arahan, kita kasih contoh jangan nangis, nanti kita perbaikin bareng-bareng ya gitu. Oke, berarti kayak melakukan afirmasi yang positif kepada anak, terus mengajarkan lewat kata-kata yang positif apa yang harusnya diucapkan kepada anak dan mendengarkanlah apa keluh kesah dari anak itu sendiri. Gimana sobat-sobat? Masih ada pertanyaan? Ya.
Kalau misalnya ketinggalan live kita pada hari ini, nanti fullnya bisa ditonton di media sosial kita, sudah ada linknya. Halo, kita juga sapa, ini ada Mimin kita dari Kementerian Bangga Bengkulu nih. Kakak kalau misalnya pengen join, collab, kita dengan senang hati menjadwalkannya. Mantap. Terima kasih Kak. Kalau misalnya pengen bertanya atau lebih suhu lagi nih. Iya, lebih suhu dong harusnya. Jadi Kak Cindy mungkin ada kalimat penutup. Oke. Kalimat penutup ya untuk sesi stimulasi sosial dan emosional sejak dini. Atau kita gabungin aja nih Kak dari stimulasi anak sejak dini dari yang episode awal ya. Oke. Dari episode awal dari stimulasi bahasa, motorik dan kognitif. Jadi kita sebagai orang tua, apalagi tetangga nih, jangan sampai membanding-bandingkan proses tumbuh kembang anak masing-masing anak. Jadi setiap anak itu mempunyai proses tumbuh kembangnya masing-masing. Belum tentu anak si A umur 1 tahun, 2 tahun itu dia udah bisa ngomong lancar. Betul. Nah belum tentu juga anak yang B ini udah bisa ngomong sama yang kayak Ayu Ica bilang tadi ya. Jadi proses tumbuh kembang anak ini berbeda-beda tentunya. Jadi kita sebagai orang tua hanya perlu mendorong, memberikan masukan, memberikan arahan dengan baik gitu. Berarti jangan kayak terlalu memaksakan ya, gara-gara misalnya anaknya tetangga nih, langsung misalnya bapaknya marah-marah. Anak tetangga udah bisa baca tulis, kok anak kita nggak bisa, kamu gimana sih ngajarinnya gitu. Akhirnya bertengkarlah orang tuanya misalnya yang bertengkar. Padahal ini bisa dilakukan sama-sama, misalnya diajarkan ya dari misalnya nggak harus bisa dari kecil. Apakah bisa misalnya kita ajarkan A B C D E dari kecil? Kan misalnya nggak harus ditekankan ini tuh belajar, tapi misalnya bisa sambil bernyanyi, bermain gitu. Jadi dia akan fun gitu, happy untuk melakukannya. Ternyata bisa belajar itu bisa ternyata sambil bermain gitu ya Kak Cindy. Kemarin juga ada sesi tentang tumbuh sambil bermain ya Kak Cindy. Jadi jangan kayak anak itu ditekan, apalagi ramai juga ya di medsos itu tuh misalnya mengajarkan ngaji, anaknya sambil nangis. Tapi diajarkan dari anaknya. Jadi anaknya tertekan banget udah kayak tertekan duluan nih, gimana dia mau paham, kayak udah takut salah. Jadi bukan ditekankan takut salahnya, tapi mungkin diajarkan cara yang lebih bagus lah, yang lebih menarik untuk anak seusianya gitu ya Kak Cindy. Tuh inget ya orang tua, pesan-pesan orang tua. Mungkin pertanyaannya agak sedikit melenceng. Iya. Bagaimana sobat-sobat, ada yang mau ditanyakan kembali sebelum kita tutup nih sesi nanti dari kita lanjut stimulasi lagi ya, Kak. Iya, kita soalnya ada segmen lagi tentang pengasuhan responsif bersama kita berdua lagi. Nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Benar. Mungkin kita cukupkan dulu karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, kita sampai jumpa di segmen yang selanjutnya. Saya Aprilia Susanti sebagai host pamit undur diri. Saya Cindy Nur Khalifa sebagai narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.